Yang ingin saya share di sini adalah tentang kesehatan mental ketika kita bicara tentang HPU. Ketika kemarin saya diajak diskusi awal, yang terbayang, yang kami membutuhkan bantuan itu adalah tentang kesehatan mental, karena ini bagi kami seperti ikutan belantara gitu, yang belum tersentuh. Memang tadi ada gitu ya webinar tentang mental illness, tapi baru sampai di situ saja. Kayak ada ketakutan kalau mau melakukan sesuatu, ada rasa takut. Terus kan sekarang lagi happening banget istilah overthinking kan. Karena overthinking itu kan jadi makin takut, makin memikirkan hal yang belum tentu terjadi. Itu juga berpengaruh ke kesehatan mental. Kebetulan pernah dengar. Kebetulan juga sebenarnya aku belum kenalan, cuman kebetulan di sebelah kamar aku, jadi aku sering denger gitu ya, dengar kayak mungkin lagi ke-trigger sesuatu gitu, jadi ya kayak teriak-teriak gitu, nangis, teriak-teriak. Waktu itu kayak hampir setiap malam gitu, kayak tertutup gitu Mbak, jadi kayak tidak terjangkau. Jadi aku mau nge-reach out pun juga kayak susah banget gitu, karena aku di kamar terus, keluar pun juga paling keluar kalau ke kampus, kalau nggak ambil minum, kalau nggak cari makan gitu. Ini ya memang kalau ini sangat beragam ya kondisinya. Ini saya juga baru ingat, termasuk komunikasi kami dengan mahasiswa itu juga banyak tantangannya, karena misalnya mahasiswanya ada yang karakternya itu memang nggak peduli gitu dengan lingkungannya gitu ya. Itu terus terang kami juga mengalami kesulitan untuk berkomunikasi dengan yang bersangkutan gitu. Kalau yang paling sering saya nggak tahu istilahnya yang persis ya, apakah ini gangguan mental atau udah mental illness atau apa, tapi mungkin gangguan aja sih. Jadi kalau yang paling sering terjadi itu adalah anak-anak kesulitan terlihat murung ya, kayak gitu ya, terlihat murung, menarik diri dari teman-temannya. Biasanya ada juga masalah-masalah keluarga yang mereka tidak bisa dapat solusi, kemudian permasalahan dengan teman itu juga ada sih. Biasanya ya kalau yang gangguannya tidak terlalu berat ya, yang seperti yang murung, yang apa, itu biasanya diajak ngobrol gitulah dengan supervisornya, dengan mahasiswa fasilitatornya, ditanya ada permasalahan apa, didengarkan curhatnya segala macam, dan itu biasanya dimonitor oleh supervisor asramanya, perkembangannya bagaimana. Mereka sering ditanya di WA, gimana kabarmu hari ini, udah merasa lebih nyaman atau belum, kayak gitu ya. Nah, ketika itu sudah dirasa anak itu sudah terbantu dengan sesi curhat itu, ya udah gitu ya. Tapi ketika teman-teman melihat kalau ternyata ini penanganannya harus lebih yang profesional, biasanya kita rekomendasikan untuk bertemu dengan psikolog yang di GMC. Nah iya, jadi setelah
ada kasus kita memang komunikasi dengan orang tua sampai orang tuanya datang. Nah setelah datang biasanya dilihat-lihat, kalau memang membaik biasanya ya terus dicoba ditinggal lagi. Kalau dekat biasanya terus ditinggal lagi, kita diminta untuk memantau. Tapi kalau kelihatan beberapa hari kan biasanya orang tua kan nunggunya juga beberapa hari, tidak terus langsung dibawa pulang. Jadi orang tuanya juga menginap di situ. Jadi begitu dia ketahuan itu, terus kita kita pantau, kan kita juga harus kasih konfirmasi ke orang tuanya. Nah itu orang tuanya menghendaki kalau besok yang membawa kan orang tuanya. Jadi kita tunggu sampai ibunya datang. Aku cara mencegahnya adalah dengan aware dengan kondisi mental kita, jadi tahu hal-hal yang bisa nge-trigger kita nih apa gitu. Nah ketika kita tahu hal yang bisa nge-trigger kita ini, sebisa mungkin ya menghindari hal-hal itu. Ada kayak webinar gitu mungkin, kayak tentang awareness tentang mental health kita, jadi biar kayak nggak apa-apa kok kalau kadang kita ngerasa nggak baik-baik aja tuh nggak